Sekitar pukul 9 malam, kampus STT Dolos diserang oleh massa yang brutal dan kejam. STT Dolos dibakar dan bahkan banyak mahasiswa yang menjadi korban penganiayaan pada malam itu. Domingos Kenjam adalah salah satu dari mahasiswa STT Dolos. Dia dikejar, bahkan dia ditangkap oleh banyak massa. Lalu mereka membawa dia ke tempat yang gelap. Tubuh kecil Domingos dipukuli, ditendang, dan bahkan dengan sebilah golok lehernya digorok hampir putus. Bahunya dibacok. Dengan tubuh yang bersimbah darah, Domingos ditinggal. Bagaimanakah mukjizat terjadi pada saat dokter memvonis tidak ada harapan untuk hidup karena cairan otak yang sudah keluar dan terinfeksi, dan bahkan selama perawatan dia tidak diberi transfusi darah. Tetapi Allah bekerja, mukjizat terjadi. 4 hari kemudian Domingos sembuh dan keluar dari rumah sakit. Lehernya tersambung kembali. Selamat sore, Evangelist Domingos. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya. Boleh bilang tentang apa yang kejadian di Dulos pada waktu itu? Waktu kejadian peristiwa pembakaran sekolah Alkitab itu, malam itu kami sebagai mahasiswa itu tinggal di dalam asrama. Oke. Lalu ketika terjadi peristiwa itu sekitar jam 9 malam, lalu sekitar setengah 10 kemudian teman saya dia mau masuk ambil pedang, ambil golok, baru dia lihat saya di atas tempat tidur. Akhirnya lalu dia berkata, "Domingos, saya bangun, turun untuk kita lari." Tapi saat itu saya mau turun pun sementara mimpi karena sejak jam 7 malam itu udah tidur. Lalu teman saya diambil pedang dari bawah tempat tidur, itu bunyi, saya buka mata, wah kayaknya benar juga. Lalu saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, di sana saya lihat gedung udah habis terbakar. Saya lihat mahasiswa ada yang dikejar-kejar. Tapi saat itu cuma saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau lari kemana? Kalau saya ikut pintu depan, saya akan dibunuh. Lari, saya lihat masa itu menuju ke saya sambil pukul kaca. Ya, sambil pukul kaca. Lalu saat itu saya mau lari ke sana pun pintu gerbang saya udah nggak bisa, tidak mungkin saya nggak bisa lewat pintu gerbang karena di sana masa udah banyak banget. Ya, jadi saya nggak bisa lewat sana karena saya berpikir kalau ikut sana mungkin saya akan dibunuh di sana juga. Akhirnya saya lari, di sana ada gang. Lalu saya melari arah kanan, lari ke kiri, baru 4 langkah bertemu dengan banyak orang. Lalu masa itu mereka pakai senter, mereka berkata, itu ada mahasiswa, kejar dan tangkap dia dan bunuh dia. Hanya berdoa. Akhirnya sudah dibawa pagar dalam keadaan bingung. Ini mau kemana? Lalu karena pagarnya 3 meter saya nggak bisa melompat saat itu. Lalu di saat itu saya lari keliling pagar itu, di sana saya bertemu sama teman saya 2 orang, lalu sama-sama lari, tapi mereka di belakang saya. Lalu saat itu dalam karena spontan ya, dalam keadaan tiba-tiba teman 2 orang ini karena mereka agak tinggi, kakinya mereka agak tinggi, mereka bisa melompat lewat pagar 3 meter itu dan saya ketinggalan di dalam. Lalu teman 2 orang itu berkata, "Ayo Domingos keluar, ayo cepat melompat, ayo keluar cepat." Saat itu saya berkata, saya jawab, gimana saya keluar? Saya pendek begini ya nggak mungkin, nggak bisa melompat. Tapi itu saya ketakutan, barang saya tergoncang gimana masa jumlahnya banyak banget, masanya jumlah sekitar 700 lebih. Mereka masuk ke kampus kami saat itu, mereka masuk, waduh itu luar biasa jumlahnya. Karena di ujung sana ada pagar kawat duri, lalu saya tiba di bawah pagar itu, lalu saya angkat pagar kawat duri itulah saya paksa tubuh saya keluar. Waktu udah keluar sampai di luar pagar, lalu masa itu dari belakang, lalu waktu mereka mau potong saya gini, parangnya kena kawat itu. Lalu saya saat itu mau lari pun nggak bisa lagi. Teman saya 2 orang tarik di samping saya pun mereka menghilang tiba-tiba, mereka udah lari juga. Akhirnya dari masa itu mereka tahu bilang ada mahasiswa yang lari, akhirnya mereka bagi 2 kelompok. Dari masa itu bagi 2 kelompok, lalu mereka kejar teman 2 orang ini, lalu mereka ditangkap. Ketika saya ditangkap, yang satu namanya Yakob itu dipotong sampai 9 kali.
Tapi puji Tuhan sekarang dia sehat. Lalu yang satu namanya Sariman itu dipotong, ini dibelah gitu, dibelah. Lalu ini juga udah digorok, lukanya udah banyak banget. Bahkan tali perutnya itu, ususnya udah keluar lagi. Bahkan ini bolong, itu jantungnya diambil. Dan saat itu dari masa itu mereka makan. Mungkin itu karena kerasukan setan atau mungkin iblis pakai mereka. Misalnya mereka bisa makan jantung. Saudara saya. Waktu tiba di depan rumah saudara saya, kakak semester itu, dia kebetulan di semester 10 saat itu, saya tiba di depan rumah kontrakannya, saya mau sembunyi di sana, lalu saya ketuk pintu pun tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Saya panggil namanya pun nggak ada yang membuka pintu bagi saya. Jadi saat itu saya dalam keadaan bingung, nangis, ketakutan luar biasa. Karena saat itu memang masa itu udah jumlahnya banyak, lebih dari mahasiswa. Akhirnya saya berdoa, pengerahan diri yang terakhir di depan ke belakang mau lari pun nggak bisa. Akhirnya malam hari itu saya ditangkap sama banyak orang itu, saya tidak ditangkap oleh massa. Lalu waktu saya ditangkap, tangan saya diikat dua-dua dari belakang massa itu, lalu mereka tendang saya dari belakang, saya jatuh ke dalam got itu, dan saat itu saya nggak bisa bangun lagi. Lalu orang itu dia angkat saya lagi dalam got itu, lalu orang itu dia angkat tubuh saya, taruh di atas kepala kayak gini, lalu dia banting saya. Dan di situ saya pingsan. Waktu saya berdoa seperti ini, saya pikir masa itu udah pergi. Banyak orang itu saya pikir mereka udah pergi. Tetaunya banyak orang itu dari masa itu mereka masih berdiri di situ. Lalu mereka dengar suara saya karena masih berdoa. Lalu tiba-tiba masa itu langsung berkata gini, "Lu orang ini masih berdoa. Orang ini masih berbicara." Lalu mereka pakai kayu, saya dipukulin lagi, disiksa lagi di situ. Akhirnya lalu mereka berkata, "Ayo bangun." Mereka pakai saya untuk bangun supaya jalan lagi, tapi fisik saya udah nggak kuat lagi. Lalu tiba-tiba dari masa itu berkata, "Ya jangan bunuh dulu, jangan potong dulu. Coba buka sarung di kepalanya. Jangan kita salah potong. Ini teman kita." Akhirnya masa itu lalu ada yang datang buka sarung di kepala saya. Lalu saya buka mata kayak gini, di situ saya bertemu dengan melihat banyak massa di situ. Lalu mereka senter dari kaki sampai di wajah saya, mereka berkata, "Ini mahasiswa dan ini orang di dalam kampus ini." Akhirnya mereka berkata, "Bunuh dia." Ada satu bapak lagi dia datang, dia bawa kayu, dia bawa balok 1 meter. Ada kayu yang agak 1 meter besar segini, lalu dia berdiri di samping saya. Dan dia suruh saya harus ikut orang itu, karena saya nggak jawab dia punya pertanyaannya saat itu. Saya nggak ikut kemauannya, lalu dia pakai balok itu, dia pukul di kepala saya bagian belakang, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Ya, akhirnya